Video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat overlay untuk OBS Anda dengan mudah. Yang akan kita bahas lebih kurang tampilannya seperti ini. Saya bukan hanya membahasnya, tapi saya juga akan membagikan filenya, sehingga Anda bisa ikuti tutorialnya dan Anda bisa gunakan file tersebut untuk keperluan overlay di OBS Anda. Saksikan terus videonya, nanti akan ketemu link untuk mendownload filenya. Setelah Anda memiliki filenya, langsung saja kita buka. Nama filenya bgfull.obs.psd. Maka akan tampil lebih kurang seperti ini. Kita dihadapkan pada tampilan menginformasikan jenis font yang digunakan dalam project ini. Ya, artinya kalau di komputer Anda belum ada, silakan googling, lalu Anda download terlebih dahulu. Setelah Anda download, lalu Anda install di komputer Anda, dan kita akan lanjutkan cara mengeditnya. Berikutnya kita perhatikan, fokus saja pada bagian pojok kanan bawah, namanya layer. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan Photoshop mungkin tidak asing, tapi bagi Anda yang belum mahir menggunakan Photoshop tidak apa-apa, karena ini step by step, pemula pun bisa melakukannya. Oke. Yang berikutnya, font yang digunakan ini sebetulnya ada isinya ya, ada tulisan-tulisan ini nih. Ini mungkin saya hidden saja, ya, karena itu tidak digunakan lagi, mau dihapus juga nggak apa-apa. Di delete ya, di delete juga tidak apa-apa. Misalnya ini saya delete, kita klik saja pada icon kotak sampah ini, kita klik, lalu group and content yang kita hapus. Oke, sudah hilang. Yang berikutnya, ada tampilan opsional seperti gambar ini, foto sama tulisan ini sebenarnya itu hanya opsional saja. Misalnya ini saya hilangkan, maka tampilnya akan seperti ini. Apa saja isinya, kita bisa buka grupnya. Ini, ternyata ada dua. Ada scroll tag. Nah, ini sebetulnya ini saya screenshot dari OBS. Nah, nantinya kalau sudah Anda mempunyai overlay ini, tinggal kita tambahkan teksnya di OBS. Atau Anda buka video tutorial yang sebelumnya, ada cara membuatnya. Nah, demikian juga yang opsional ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini boleh kita delete juga. Kita klik saja kotak sampah, group and content, kita hapus. Nah, ternyata untuk membuat overlay seperti ini, kita hanya butuh 1, 2, 3, 4, cuman 5 saja. 5 bagian. Yang pertama itu bagian atas. Namanya ini logo atas ya, biar memudahkan saja. Misalnya ini saya hide atau tanda matanya ini saya klik. Maka yang bagian atas kali ini akan hilang tampilannya. Lalu saya kembalikan. Demikian juga yang sisi kanan. Lalu ada LCD TV frame. Dia berdiri sendiri, tidak dalam grup. Kita asumsikan bahwa LCD TV frame ini mungkin tempat kamera kita ya, atau kita mau menampilkan media dan lain sebagainya di OBS nanti. Kemudian ada logo bagian bawah. Dan satu lagi di sini ada BG tag untuk gradasi, sehingga mempermanis tampilannya, sehingga teks kita itu ada gradasinya. Nanti akan kita lihat caranya bagaimana. Ini saya tampilkan semua. Kita akan bekerja satu persatu. Kita mulai dari logo bagian atas. Ini sudah saya jadikan grup. Tinggal Anda buka saja grupnya. Caranya klik ini gambar tanda lebih besar ini ya. Maka dia akan membuka grup. Ya, kalau bagian layer ini kita mau perbesar, mungkin kita klik saja, kita tarik ke atas. Ya, isinya ada nama channel ya, seperti saya ini Makwang. Kalau Anda mau editnya, tinggal kita klik saja 2 kali di sini. T-nya ini kita klik 2 kali, lalu Anda ganti namanya. Misalnya ya channel Anda ya. Kalau sudah selesai, kita klik tanda centangnya. Ya, ini kebetulan saja nama channelnya pendek. Gimana kalau nama channelnya agak panjang? Mungkin hurufnya terlalu besar atau tidak sesuai keinginan Anda. Ya, kita bisa ganti. Caranya tetap pada pilihan tag ini, jangan lupa layer Anda harus aktif di sini ya. Kemudian kita pilih icon A, karakter ini ya. Kita klik saja. Nah, ini ada jenis hurufnya. Anda bisa ganti yang lain sesuai dengan keinginan Anda ya. Dan juga kita bisa ubah jenis hurufnya. Atau kita ubah ukurannya sesuai dengan keinginan Anda juga. Mungkin kekecilan, kita besarkan saja. Atau kita klik saja. Kemudian Anda tekan tanda panah ya di keyboard Anda, panah ke atas atau ke bawah untuk memperbesar, panah ke atas untuk memperkecil, panah ke bawah. Lalu di bagian sosial media, kalau ini saya klik sosial media, nah ternyata logo dan nama sosial medianya itu ada dalam grup juga. Kita buka saja grupnya.
Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ya ada grup semua ya, ada Twitter. Ya kita kerjakan satu persatu. Misalnya Instagram terlebih dahulu. Caranya hampir sama dengan tadi ya. Kalau Anda mau lihat logonya ini, teksnya tinggal kita ganti. Caranya ya sama. Kita klik 2 kali. Misalnya ini nama Anda. Mungkin tanda slash-nya jangan dihilangkan, karena ini asumsinya bahwa kan biasanya itu misalnya instagram.com/nama Anda. Nah, nama Anda seperti ini. Dia tidak ada spasi biasanya. Anda bisa lakukan hal yang sama untuk sosial media lainnya. Misalnya ya YouTube, Facebook, dan Twitter. Nah, kemudian di sini ada baris atas. Itu maksudnya gambarnya itu ya. Warnanya Anda bisa ganti, bisa langsung di sini Anda menggantinya, atau sebaiknya kita ganti di sini. Ini sudah saya siapkan. Tujuannya apa? Kita bisa mengatur gradasinya. Ini warna aslinya. Ini kalau saya hilangkan, warna aslinya seperti ini. Nah, kalau kita mau ganti warnanya bagaimana? Ini harus kita blok terlebih dahulu. Cara yang mudah untuk membloknya, Anda tekan tombol komen ya. Kalau di Mac komen, kalau di Windows mungkin kontrol ya. Kita tekan tombol kontrol, lalu kita arahkan pada layer yang ada tulisan ganti warna. Kita klik saja, maka dia akan terseleksi seperti itu. Baru kita tentukan warna apa ya. Misalnya kita mau ganti dengan warna kesukaan Anda, biru misalnya, hijau, terserah Anda. Saya contohkan hanya ini. Lalu untuk mengganti warna, di sini ada pilihannya paint bucket. Kita klik saja, lalu kita klik, maka dia akan berubah warna. Lalu Anda perhatikan juga di sini ada opacity dan fill-nya. Kita bisa tentukan, misalnya dia mau warnanya polos, kita buat 100% opacity-nya, atau yang lainnya Anda bisa tentukan sendiri sesuai selera Anda. Begitu cara untuk mengubah atau mengganti warna. Setelah dianggap selesai, oke, ini kita anggap selesai ya, sesuai dengan keinginan Anda. Ini mungkin ini kita satukan kembali biar tampilannya lebih rapih maksudnya. Nah, pada bagian atas ini kita akan jadikan sebuah file. Sebelumnya kita hilangkan dulu seleksinya. Ya, seleksi ini kita hilangkan. Caranya Anda bisa menekan Ctrl D. Atau kalau saya di Mac ini Command D ya. Kita hilangkan seleksinya. Nah, bagian atas ini kita akan jadikan sebuah file tersendiri, sehingga nanti pada saat kita insert ke OBS-nya, nanti ini hanya layer bagian atas ini saja, atau logo bagian atas. Caranya bagaimana? Kita harus seleksi terlebih dahulu. Cara menseleksi, ini ada pilihan untuk menseleksi ya, kita klik saja. Lalu kita seleksi sesuai dengan posisi dan ukurannya. Nih, jangan sampai kurang atau lebih, sehingga gambarnya nanti sesuai. Oke. Ya, kalau kita mau lihat mungkin agak dibesarkan, di zoom ya. Scroll, kalau Anda menggunakan mouse yang ada scrollnya, kita scroll lalu ditekan tombol option. Option itu berarti ALT ya. Mungkin ini sudah pas, oke. Setelah ini sudah pas, kita akan salin semua ini ke dalam file baru. Caranya kita pilih edit, copy. Tapi yang dipilih adalah copy merge. Artinya kita mau ambil semua gambarnya, logonya, sama tulisannya. Copy merge. Ya, kalau mau menekan tombol ya bisa ini, berarti Ctrl Shift C. Kalau di sini Command Shift C ya. Copy merge. Setelah itu kita buka file baru. Caranya file new tentu saja. File new. Kita pilih dari menu file new atau Command N atau Ctrl N. Maka akan tampil seperti ini. Yang kita ambil adalah dari clipboard nantinya ya, dari clipboard. Tapi sebelum itu kita perhatikan ini ukurannya dibiarkan saja karena akan sesuai dengan ukuran yang kita buat. Lalu di sini ada backgroundnya. Kalau backgroundnya belum transparan, Anda ganti dulu. Misalnya biasanya itu white ya, biasanya standarnya white. Kita ganti dulu transparan ya, transparan. Lalu kita pilih create, klik aja create. Maka akan ada sebuah file baru
tinggal kita paste saja, edit paste atau Ctrl V, ya, Command V kalau saya di sini. Nah, maka dia akan tersalin semuanya. File inilah yang akan kita simpan ke dalam sebuah file baru. File barunya kita simpan dengan perluasannya PNG. Caranya Anda pilih menu file Shift S atau Command Shift S, ya, atau Ctrl Shift S. Kemudian kita tentukan lokasinya. Misalnya saya mau buat di sini di desktop. Agar file-file Anda itu terorganisasi, ada baiknya kita buatkan dulu folder baru, ya. New folder. Misalnya kita kasih nama saja OBS. Lalu kita pilih create, maka file ini nanti akan kita simpan dalam folder OBS. Sebelum kita tulis namanya, formatnya kita ganti terlebih dahulu. Kita pilih PNG. Yang ini ya, PNG. Ya, maksudnya agar gambar ini transparan, tidak ada backgroundnya. Baru kita tulis namanya, misalnya logo atas, huruf besar atau kecil, ya terserah Anda. Kalau mau huruf kecil juga boleh, logo atas. Kemudian kita save. Dibiarkan saja format yang ada ini, kita pilih OK saja. Maka kita akan sudah menghasilkan sebuah file. Kalau ini saya pilih My Computer, kalau di Windows My Computer, ya. Kalau di Mac saya buka Finder, lalu saya arahkan ke desktop, saya buka OBS tadi. Ya, inilah hasil file yang tadi kita sudah save, ya, yang sudah kita buat. Ini saya tutup kembali. Nah, file baru ini sebetulnya tidak digunakan lagi karena kita sudah mensimpannya dengan nama logo atas tadi yang PNG. Ini boleh kita tutup dan tidak perlu disimpan. Ini kita tutup, lalu don't save. Ini file sementara saja, don't save. Oke, kita kembali lagi ke file utamanya, ini BQ. Kalau masih dalam posisi seleksi seperti ini, kita unselection, Ctrl D atau Command D, maka seleksinya hilang. Artinya yang pertama ini sudah selesai. Untuk memudahkan kita biar nggak ngerecokin gitu ya, ini kita hide saja atau kita hilangkan tampilannya, matanya kita klik. Kita akan bekerja pada sisi kanan. Ini juga sudah saya kelompokkan. Ada untuk pesan sponsornya, ini ada yang tag bagikannya, ada tag efeknya. Anda juga bisa tentukan sendiri. Kita mulai dari pesan sponsor. Kita buka pesan sponsor. Ini tulisan pesan sponsornya. Ya, Anda bisa ganti atau membuat yang baru, membuatnya lebih dari satu juga bisa, gitu ya. Misalnya pesan sponsor ini saya mau ganti menjadi live chat, misalnya ya, live chatting. Oke, ini saya klik checklist seperti ini. Nah, mungkin ada kalanya pada saat kita mau live streaming, kita akan menampilkan chatting-chattingan dari klien kita atau dari audiens kita tampil di sini. Maka kita bisa tulis live chatting. Ini efeknya juga Anda bisa ubah sendiri atau bisa kita tambah. Caranya bisa kita pilih dari menu atau kita langsung klik saja 2 kali, tapi kliknya di tengah-tengah sini ya. Nih. Sini saya cancel. Kalau kita kliknya di huruf T-nya, dia akan blok. Artinya kita mau nulis. Tapi kalau kita klik di tulisannya, dia akan memblok. Bisa diganti ini namanya. Ini tes. Nah, untuk mengedit efeknya, caranya klik di tengah-tengah ini. Ya, pastikan mouse Anda di tengah-tengah efeknya, baru klik 2 kali. Dia akan tampil seperti ini, efek-efeknya. Kita bisa tambah outer glow ya. Kita juga bisa pattern dan lain sebagainya. Anda bisa bereksperimen. Tapi kalau misalnya tidak mau diedit, mau disesuaikan dengan yang tampil sekarang, ya tidak apa-apa. Ini saya cancel saja. Oke. Selanjutnya, ini pada red. Ini red itu yang latar belakang merahnya itu ya. Kalau kita mau ganti warnanya, ini sudah saya kasih keterangan, klik 2 kali. Mau ganti warna apa? Terserah. Kalau sudah, oke. Kita perhatikan live chatting sama backgroundnya, ini kan tidak center ya. Untuk memudahkan membuatnya jadi center, caranya kita blok. Tes sama red ini kita blok, caranya kita klik dulu tulisan tes ini atau live chattingnya, lalu kita tekan tombol shift, kemudian kita klik kotaknya. Nih ya. Setelah ini
terblok dua-duanya, kita pilih move tool yang ini. Perhatikan mouse saya di sini move tool, maka akan tampil menu seperti ini. Ini ada pilihan center nih. Ini untuk center horizontal, ini untuk center vertikal. Misalnya ini, berarti dia rata kanan, rata kiri, ini rata atas, ini rata bawah. Berarti kita pilih center aja semuanya. Nah, seperti itu caranya. Selesai untuk bagian live chattingnya. Lalu tulisan berikutnya terus support. Ini dia teks 1 ya. Sama halnya dengan yang tadi. Anda mau ganti tulisan yang lain ya silakan, mau diganti efek juga silakan. Lalu ada logo YouTube untuk subscribe. Kalau Anda tidak mau menggunakan, tinggal kita buang saja. Atau Anda mau ganti yang lain, bisa juga. Ini teks yang kedua. Teks yang kedua demikian juga. Kalau mau kita ganti, klik 2 kali. Lalu kita masuk ke grup yang kedua. Nah, untuk memudahkan kita, grup ini kita minimize istilahnya, kita kecilkan. Baru kita buka grup untuk bagikan. Kalau saya pilih ini, itu tulisannya sama dengan tadi, tag. Ya. Kalau kita klik 2 kali, dia akan terblok semua. Bagaimana caranya kalau kita mau mengedit salah satu kata saja yang mau kita edit? Nah, caranya kita pilih text tool ini, T. Ya, type tools. Kita klik type tools, kemudian kita arahkan ke kata yang mau kita edit, misalnya video. Nah, kita blok saja. Cara menggantinya bisa langsung dari atas ini, di ada menu atas ini, warna huruf yang mau kita gunakan. Nah, kalau sudah kita pilih OK tentunya ya. Kemudian bentuk ini Anda bisa bereksperimen. Kalau sudah, kita klik checklist ini. Lalu yang berikutnya, ini blue, yang warna biru ini. Sama dengan yang kayak backgroundnya live chatting tadi ya. Ini kalau saya klik, untuk mengganti warnanya, cukup Anda klik 2 kali saja. Misalnya warnanya, suka-suka Anda, mau yang mana, mau dark blue, mau black. Lalu yang berikutnya adalah black, yang ini. Ya, kalau saya klik, maka tampilan yang warna hitam. Kalau Anda mau ganti warna juga, kalau kita klik saja mau warna yang lain, ya suka-suka Anda. Kalau sudah, oke. Sama halnya dengan yang tadi. Kalau kita mau jadikan ini sebuah file baru yang nantinya akan kita gunakan di OBS, caranya kita seleksi, lalu kita copy merge ke file baru. Nah, saya contohkan saja. Tapi ini sebelumnya untuk memudahkan kita, ini saya minimize dulu. Ini kan agak susah ya kita membloknya karena ada LCD. Mungkin LCD-nya ini kita hidden terlebih dahulu, baru kita seleksi. Caranya pilih rectangular merge tool. Ya, ini ya, yang garis putus-putus ini. Lalu kita blok saja. Ya tidak mesti ngebloknya itu pas di sisinya ya, disisakan tidak apa-apa. Karena nanti ada background yang kosong. Caranya sama. Nanti kita Ctrl Shift C atau Command Shift C, sama aja dengan edit copy merge. Lalu kita buka file baru, Ctrl N atau Command N, tampil seperti ini. Jangan lupa tadi, oh ya ini sudah ya. Ini ukurannya sudah, transparannya juga sudah. Ini yang kita pilih adalah clipboard. Lalu kita pilih create. Ini tinggal kita paste saja, Command V atau Ctrl V. Kita sudah punya file yang baru, ini untuk yang sisi sebelah kanan. Nah, file inilah yang kita akan simpan. Caranya Save As atau Command Shift S atau Ctrl Shift S. Tampil seperti ini. Ini sudah di posisi yang sama di OBS. Tinggal kita ganti formatnya menjadi PNG. Lalu kita tulis namanya, misalnya sisi kanan. Sisi kanan. Save. Kita mau lihat kembali, kita buka lagi My Computer, lalu desktop OBS, ini ada sisi kanan. Kita tutup kembali. Demikian juga ini sudah tidak diperlukan, kita tinggal tutup dan tidak usah disimpan. Maka kita akan kembali ke file utamanya. Nah, mungkin LCD TV-nya kita tampilkan kembali. Kalau yang sisi kanan ini sudah selesai kita kerjakan, seleksinya kita hilangkan terlebih dahulu, Ctrl D atau Command D.
Lalu sisi kanan untuk memudahkan kita, ini kita hidden terlebih dahulu. Lalu yang TP Prime juga kita hidden. Kita akan mengerjakan pada yang berikutnya, yaitu logo bawah. Kita buka kembali grupnya. Yang pertama adalah garis. Ini ya, garis ini. Ya, kalau saya hilangkan itu garis. Untuk mengganti warnanya sama, kita klik 2 kali saja. Silakan Anda pilih mau garis yang mana. Kemudian kita pilih OK. Kalau misalnya garis ini dirasa kurang besar atau kebesaran, caranya kita bisa ubah. Mungkin layer ini saya turunkan sedikit. Oke, ini dia. Appearance ini. Fill-nya kita tidak gunakan, atau Anda mau menggunakan fill juga bisa. Kita bisa kasih warna ya, nah, seperti ini. Kalau mau fill berarti nanti posisinya, oke, saya contohkan. Misalnya kita kasih fill black ya. Oke. Kemudian ini garisnya, warnanya misalnya putih, oke, tetap. Kemudian ini besar garisnya. Ya. Oke, misalnya segitu. Nah, sekarang ini tulisan muara kuangnya ada di bawah, makanya dia tidak kelihatan. Ini kita harus pindahkan. Caranya klik, tahan, tarik ke atas. Anda bisa gunakan Command atau Control siku kanan untuk ke atas, ya, atau siku kiri untuk ke bawah. Ya. Oke, contohnya seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan background, kita tinggal klik lagi ini bagian kotaknya ini, fill-nya bisa kita hilangkan warnanya, lalu stroke-nya atau garisnya bisa juga kita ganti dengan warna yang kita inginkan. Ini ukurannya juga kita bisa sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kita. Yang berikutnya adalah background bagian bawah. Nih kalau saya klik ya, BG bawah. BG bawah ini juga bisa kita ganti warnanya, karena ini berupa shape ya. Caranya klik 2 kali juga, kita bisa ganti dengan warna yang lain. Kemudian OK, lalu kita tentukan gradasi dan opacity-nya. Opacity-nya kita sesuaikan dengan keinginan. BG aslinya, kalau misalnya ini udah selesai, ini saya tutup. BG aslinya kan ini ya, black. Anda juga bisa ganti sebetulnya sesuai keinginan Anda dengan cara yang sama seperti tadi. Ini kita seleksi. Cara memudahkan untuk seleksi, kita tekan Command atau Control, lalu kita klik, maka dia akan terseleksi. Lalu pastikan layer yang terpilih adalah PG bawah. Kemudian Anda pilih warna, misalnya ini, lalu OK. Kemudian pilih Paint Bucket Tool, Paint Bucket ya, Paint Bucket Tool. Lalu kita klik, maka warnanya akan berubah. Ini saya hilangkan seleksinya. Nah, yang berikutnya, apakah kita mau jadikan satu antara tulisan logo kita dengan background? Kalau mau jadikan satu, kita tinggal seleksi semuanya, lalu kita save. Contohnya seperti ini. Ini saya minimize terlebih dahulu. Untuk menseleksi ini sama dengan tadi ya caranya. Atau kita tekan tombol kontrol kayak tadi juga boleh. Misalnya ini kebesaran, tombol kontrol seperti ini ya. Seginilah file yang akan kita buat dengan isi seperti ini. Caranya sama, Ctrl Shift C atau edit copy merge. Lalu kita buka file baru, Ctrl N atau file new. Ini dibiarkan clipboard, ini transparent, lalu create, kemudian paste, Command V atau Ctrl V. File inilah yang akan kita save. File save as atau Command Shift S atau Ctrl Shift S. Tentukan lokasinya, pilih bentuknya atau formatnya PNG, lalu kita kasih nama misalnya logo bawah. Kemudian save. Lalu OK. Ini juga sudah selesai, tidak digunakan lagi, kita tutup, kita tidak usah simpan, dan kita kembali ke file utama. Seleksinya kita hilangkan, Ctrl D atau Command D. Nah, yang terakhir kita akan simpan satu buah file tersendiri untuk BG transparannya. Ini kita hidden, ada bagian kita hidden. Lalu yang ini, logonya juga misalnya ini kita hidden semua. Kita hanya mau ngambil BG transparannya.
Tujuannya agar nanti pada saat kita menuliskan teks, teksnya lebih menarik tampilannya. Lalu kita seleksi keseluruhannya, kemudian sama, hal yang sama kita lakukan. Karena ini objeknya cuma satu, kita tidak menggunakan copy merge juga boleh, copy biasa. Kenapa tadi kita menggunakan copy merge? Karena objeknya lebih dari satu. Kita akan merging, kita gabungkan, baru kita salin. Kalau ini kan objeknya satu, kita copy biasa aja. Ctrl C atau Command C, lalu Ctrl N, lalu ini clipboard, ini transparent, create, lalu paste. Maka dia akan tampil juga. Hasilnya satu. Ini kita save juga. Save as ya. Ctrl Shift S atau Command Shift S. Ini kita ganti dulu PNG, lalu BG logo text, save, selesai. Ini kita tutup, dan ini juga tidak usah di save. Nah sekarang ini kita tampilkan secara keseluruhan semuanya. Ini seleksinya juga kita tampilkan lagi. Nah kita perhatikan ini tidak ada background. Artinya yang kosong-kosong ini nanti dia akan menyesuaikan dengan OBS kita. Bisa juga kita buat backgroundnya di OBS, tapi kalau mau buat backgroundnya di sini, tapi nanti yang kita sisakan bagian sini, bagian TV-nya aja yang kita sisakan, ya cukup kita buka satu file untuk backgroundnya, atau kita menggunakan warna. Mungkin kita contohkan dengan warna ya. Saya buat layer baru, ini untuk membuat layer baru, lalu ini saya letakkan di bawah sekali, ini saya tarik ke sini, kemudian saya akan buatkan warnanya misalnya putih saja, lalu bucket ini putih. Nah, backgroundnya sudah ada, tetapi kalau ini kita save, nanti ininya tidak kosong, kita tidak bisa menimpahnya. Ini caranya bagaimana? Ini harus kita delete. Cara manual bisa, cara tidak manual juga bisa ya. Contoh cara manual, kita seleksi, ini saya klik seleksi, lalu kita harus teliti, diambil pas di bagian sini. Kemudian kita seleksi ya, sampai terseleksi semua di bagian layar TV-nya. Kemudian pastikan pada layer background yang terpilih atau layer 1, baru kita delete, maka dia akan kosong. Sementara background yang lainnya menutupi sisi-sisi yang tadi kosong, sehingga tampilannya agak lebih menarik. Kemungkinan pada saat kita menghapus bagian layar TV-nya, ini mungkin ada sisa dan tidak rapi. Ini saya batalkan dulu. Ada cara yang lain agar rapi. Ini seleksinya saya batalkan. Nah, yang mau kita hapus itu kan pada sisi bawah atau sisi tengahnya layar TV. Berarti kita blok atau kita seleksi itu LCD TV. Ini ya, LCD TV. Saya seleksi. Caranya tekan Ctrl, lalu kita arahkan mouse pada LCD TV frame, kita klik, maka akan terseleksi TV-nya. Ya kita perhatikan ini TV-nya yang terseleksi. Kalau kita del, nanti yang hilang adalah semua bagian ini. Nah kita harus seleksi semuanya. Caranya, Anda tekan tombol Shift kita tekan, lalu aktifkan seleksi. Ya ini rectangular map view tool. Kemudian kita seleksi mulai dari luar sampai dengan batas dari yang mau kita hapus di sini. Nah, artinya dia terseleksi semua seperti itu. Lalu yang sebelah kirinya, ini kita ambil juga dari luar, lalu ke layar TV-nya sampai sini. Demikian juga yang sisi kanan. Oke, yang bawah. Tujuannya apa? Kita menseleksi seperti ini agar seleksi untuk layar TV-nya itu sesuai dengan yang sudah disiapkan. Nah, setelah ini terseleksi seperti ini, kalau kita del, misalnya ini saya del ya, del. Itu yang terhapus adalah bagian luarnya, bukan bagian dalam TV. Ini saya undo, Ctrl Z ya. Nah, kita harus invert. Seleksi ini kita balik. Caranya Ctrl Shift I. Ya, Ctrl Shift I, maka dia invert. Artinya seleksinya itu dibalik, baru kita del. Sebetulnya sama dengan yang tadi, hanya saja ini lebih sempurna penghapusannya. Yang hilang itu betul-betul layar TV-nya. Setelah ini kita hilangkan seleksinya, baru selesai. Nah, untuk menyimpan ini sama, kita lakukan saja file save as. Lalu kita pilih formatnya
Setiap menyimpan, kita harus perhatikan posisinya ya, posisi atau lokasi kita menyimpan di mana, biar dia bergabung dengan yang tadi. Kan di desktop kita simpan, lalu pilih OBS, kemudian kita kasih nama, atau kita tentukan dulu formatnya, PNG, baru misalnya bgpool, tapi yang PNG. Setelah itu kita save. Oke, selesai. Kita akan lihat hasilnya, masuk lagi ke My Computer, lalu OBS. Ini kita ada file bgpool, isinya seperti ini, yang mana tengah-tengah ini adalah kosong. Kemudian kita punya bg bawah, lalu kita punya logo atas, kita punya logo bawah, dan kita punya sisi kanan. Sekarang yang terakhir, silakan Anda praktekkan sendiri untuk menguji tutorial ini Anda pahami atau tidak. Ada satu file lagi, yaitu LCD TV frame yang belum kita buat menjadi satu file tersendiri. Sekarang tugas Anda untuk membuatnya. Silakan Anda lakukan dengan cara sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya, file-file itu tinggal Anda gunakan untuk overlay di OBS Anda. Kita tidak bahas di sini karena sudah ada tutorial sebelumnya. Demikian saja tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi.